Shimamura, pelatihan adalah suatu proses pembelajaran yang melibatkan perolehan keahlian, konsep, peraturan, atau sikap untuk meningkatkan kinerja karyawan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pelatihan adalah pelajaran untuk membiasakan atau memperoleh suatu keterampilan. Nah, menurut Wexley dan York, pelatihan dan perkembangan adalah sesuatu yang mengacu pada hal-hal yang berhubungan dengan usaha-usaha berencana yang dilaksanakan untuk mencapai penguasaan keterampilan, pengetahuan, dan sikap karyawan atau anggota organisasi. 4 proses pengembangan karyawan. Yang pertama adalah pelatihan. Pelatihan adalah proses yang digunakan secara umum untuk mengembangkan tenaga kerja. Pendidikan adalah yang bersifat khusus karena di setiap perusahaan akan memilih karyawan yang terbaik karena dianggap untuk bisa memberikan kontribusi lebih terhadap perusahaan. Dan proses yang ketiga adalah magang. Magang di sini seperti proses pelatihan. Magang bisa dilakukan di dalam kantor ataupun di luar kantor. Magang yang dilakukan di dalam kantor yaitu biasanya antar divisi atau lintas divisi. Seperti contoh, magang marketing lintas divisi terhadap magang sales. Di sini adalah untuk mengetahui bagaimana mendapatkan karyawan secara langsung. Dan yang terakhir adalah proses tanggung jawab. Tanggung jawab. Di sini salah satu pengembangan karyawan adalah proses tanggung jawab. Proses tanggung jawab di sini karena karyawan semuanya itu harus bertanggung jawab. Seperti karyawan yang diberikan tugas untuk menghentikan atasannya yang sedang cuti kerja, atau karyawan yang mengisi jabatan baru yang sama sekali belum pernah. Nah, di sini itu perusahaan biasanya memilih karyawan yang menonjol, yang bersifat menonjol dari karyawan-karyawan yang lain. Selanjutnya itu ada metode pengembangan karyawan. Yang pertama itu ada pelatihan di tempat kerja, yaitu merupakan metode di mana kita berlatih atau itu biasanya dilakukan oleh kaum pekerja atau manajer. Dan yang kedua itu ada magang. Magang itu di mana kita sudah belajar di tempat atau di dalam ruang kelas itu selanjutnya kita praktekkan secara langsung di dunia pekerjaan yang nyata. Tiga, ada simulasi. Simulasi itu di mana metode kita orang-orang dilatih untuk belajar dengan peralatan yang sesungguhnya, kemudian kita praktekkan di luar pekerjaannya. Dan yang keempat itu ada pelatihan dengan peralatan audiovisual. Itu biasanya kita belajarnya itu menggunakan foto, kemudian audiovisual ataupun PowerPoint dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya itu ada off the job training. Off the job training itu biasanya dipisah antara tempat pekerjaan ataupun tempat belajarnya. Itu biasanya contohnya itu seperti kursus, kemudian seminar, kuliah dan lain sebagainya. Ya, yang selanjutnya itu ada tujuan kinerja. Yang pertama, meningkatkan kinerja. Yang kedua, memperbarui keterampilan karyawan. Yang ketiga, menghindari keusangan manajerial. Yang keempat, yaitu ada memecahkan permasalahan organisasi. Yang kelima, mempersiapkan diri untuk promosi dan suksesi manajerial. Yang keenam, memenuhi kebutuhan kepuasan pribadi. Nah, selanjutnya manfaat dari pengembangan karyawan. Yang pertama, meningkatkan kuantitas dan kualitas produktivitas. Yang kedua, mengurangi waktu belajar karyawan untuk mencapai sesuatu yang
jawab loyalitas dan kerjasama yang lebih menguntungkan. Yang kelima, mengurangi frekuensi dan biaya kecelakaan kerja. Yang keenam, membantu karyawan dalam peningkatan dan pengembangan pribadi mereka. Yang terakhir itu melakukan evaluasi pelatihan dan pengembangan. Setelah kita melakukan penelitian dan pengembangan, yang dilakukan itu melakukan evaluasi. Evaluasi ini digunakan untuk membandingkan hasil-hasil penelitian dan pengembangan tujuan yang diharapkan oleh manajer, pelatih, dan para peserta. Menurut Mattis dan Jackson ini, evaluasi program pelatihan itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu analisis biaya atau keuangan. Yang kedua itu benchmarking. Benchmarking ini melakukan membandingkan dengan organisasi lain. Ya, yang ketiga itu tingkat penelitian. Tingkat penelitian ini menurut Donald Patrick itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu reaksi. Reaksi ini digunakan dengan cara wawancara atau dengan tes kuesioner. Yang kedua ini yaitu tingkat belajar. Tingkat belajar ini bisa dilakukan dengan cara tes. 3 itu kinerja. Kinerja ini bisa dilakukan dengan wawancara, yaitu dengan wawancara, dan yang kedua dengan cara mengobservasi kinerja kerja.